Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Malidi MPDI tentang bagaimana Widya Iswara itu. Sekarang kita akan berbincang lebih lanjut dengan salah satu Widya Iswara di Balai Diklat Keagamaan Semarang, yaitu dengan Ibu Dr. Anda Budi Lestari MPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang, sehat Mbak Iko. Bagaimana diklatnya? Lancar Ibu? Lancar, dan alhamdulillah pesertanya memang tergiring untuk aktif, proaktif, kemudian pembelajaran menjadi menyenangkan. Gitu, alhamdulillah. Sebenarnya saya mau tanya, ini Rembang gimana Bu cuacanya dibandingkan Magelang ya jelas beda dengan Ungaran ya beda ya. Panas yang jelas memang kami ya ibarat spa. Oh gitu ya. Anggap saja spa. Ini apa ya, membakar lemak. Betul, ya Bu ya. Iya. Oke. Sebelumnya boleh dong Bu ya diperkenalkan dulu Ibu biodatanya, tanggal lahirnya di mana, sekarang domisili di mana, keluarga bagaimana. Ya, terima kasih Mbak Ika. Teman-teman religi, perkenalkan nama saya Budi Lestari. Kemudian saya tinggal di Magelang, khususnya di dekat Borobudur. Kemudian dulu saya seorang guru juga, guru biologi untuk madrasah Aliyah di Magelang. Ya, ada 4 madrasah yang dulu sempat saya pegang pada saat sebelum menjadi WI. Kemudian saya menjadi guru itu tahun 1990 sampai 2006. Kemudian mulai tahun 2006 sampai sekarang ini saya pasti menjadi WI bersama-sama dengan teman-teman yang lain pada saat D3 saat itu membutuhkan banyak WI. 2006 sampai saat 2021 ini. Luar biasa. Iya. Totalnya 15 tahun Ibu. 15 tambah 14 ya, hampir 30 tahun. 30 tahun mengabdi di dunia pendidikan. Iya. Luar biasa. Iya. Tentunya sudah cukup banyak sekali ya. Iya, lanjut tapi banyak sekali makan garam. Jelas, posisi guru atau WI itu memang menyenangkan karena selalu berhadapan dengan peserta didik atau peserta diklat yang berbeda-beda, berbeda karakter, kemampuan, dan antusiasme juga berbeda. Nah itu tantangannya, mampu tidak membangkitkan semangat mereka itu. Gitu ya. Kalau bukan seorang fasilitator atau tutor atau trainer yang hebat seperti Bu Budi ini. Tidak, di tempat kami banyak orang hebat. Iya, tantangan sendiri ya Bu ya. Iya Bu, saya ingin bertanya tentang kegiatan yang dilaksanakan selama 5 hari ini ya, mulai dari Senin kemarin sampai Jumat. Ini mengambil tema pelatihan pembelajaran guru tematik bagi guru MI. Melibatkan 40 peserta guru MI yang ada di Rembang. Apa yang berbeda dari guru MI ini Bu dibanding dengan guru tingkat MTS atau MA? Terima kasih Mbak Ika. Sebelumnya saya ralat sedikit boleh ya? Oh iya. Untuk kegiatan PJWK tematik MI ini sebetulnya 6 hari. Jadi mulai Senin kemudian sampai hari Sabtu. Hanya untuk Sabtu itu memang lebih difokuskan untuk penutupannya. Oh iya. Ya itu ya. Jadi intinya memang Senin sampai efektifnya. Itu sampai Jumat. Kemudian yang sedikit membedakan dari PJWK pembelajaran tematik MI itu dengan jenjang yang lain itu sebetulnya pada proses pembelajarannya. Jadi ketika proses pembelajarannya itu menggunakan tematik itu maka itulah yang membedakan. Yang agak mirip sebetulnya di RA. Agak mirip. RA. Ya. Cuma kalau RA karena masih usia dini gitu. Betul, karena masih usia dini dan konsep berpikir mereka itu masih real, konkret, kemudian benda nyata, cenderungnya benda nyata, sehingga diambillah keputusan dari pemerintah itu bahwa pembelajaran untuk MI itu dibungkus, diikat dengan menggunakan tema sebagai pemersatu. Nah itulah makanya proses pembelajarannya menjadi tematik itu ada bahasa Indonesia, matematika, IPA, jadi satu. Jadi misalnya kalau kelas 1 itu dalam satu semester itu memiliki 4 tema dan masing-masing tema itu memiliki 4 subtema.
Nah, nanti dalam satu subtema itu akan dibagi menjadi 6 PB pembelajaran. Nah, dalam satu PB itulah yang nanti akan diuraikan menjadi satu RPP, di mana dalam satu RPP itu akan terikat dalam satu ikatan tema, akan tetapi di dalamnya akan ada mupel-mupel atau muatan pelajaran yang terkait. Misalnya dalam satu PB itu bisa terdapat mupel SBDP, kemudian matematika atau bahasa Indonesia, ataupun mungkin PJUK atau yang lain. Tapi untuk jenjang yang tinggi seperti kelas 4, 5, 6, ya mupelnya itu yang terikat lebih sedikit. Nah, contohnya untuk mupel yang terkait itu IPA, IPS, kemudian PPKN, bahasa SBDP, bahasa Indonesia. Ya, sedangkan untuk yang PJOK sudah terpisah ya betul, PJOK, kemudian matematika dan agama. Karena itu anak saya juga kelas 4, Bu. Oh ya, pantas lah ikut seperti kalian ya. Karena setiap hari karena daring ini ya. Iya, betul. Jadi orang tuanya lebih Langsung, care sama betul. pelajaran anak seperti apa. Oh, seperti ini. Itu dampak pandemi Jadi- mungkin gurunya Oh, menjadi iya. apa? Gurunya Orang tuanya ahli. menjadi Guru. ahli, ya. Ya, hikmahnya seperti itu. Oke. Ya. Kemudian tujuan dari pelatihan ini, Bu, Ya. bisa disampaikan. Untuk PJWK ini sebetulnya tujuan umumnya itu adalah meningkatkan kompetensi guru-guru madrasah ibtidaiyah berkaitan dengan pembelajaran tematik MI. Ya. Peningkatan kompetensi itu bisa berupa sikapnya, kemudian pengetahuannya, dan kemudian juga keterampilannya. Nah, itu nanti bisa dibuktikan pada saat nanti di hari Jumat. Biasanya kan kita mengadakan post-test atau ujian. Nah, dari ujian itu nanti kita bisa mendapatkan nilai pengetahuannya. Sedangkan untuk nilai sikap itu kita peroleh melalui proses mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, itu terus yang keterampilan itu nanti penilaiannya itu melalui produk-produk yang dihasilkan. Nah, produknya itu antara lain seperti misalnya pemetaan KD, kemudian analisis SKL KIKD, kemudian penyusunan RPP gitu. Nah, dari 3 itu nanti ditambah dengan rencana tindak lanjut. Nah, itu yang menjadi ya RTL itu menjadi penting sekali karena nanti dalam RTL itu bisa peserta diminta untuk melakukan satu diseminasi kepada guru-guru yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ini. Kemudian yang kedua, dia praktek terhadap dirinya sendiri untuk penyusunan dari mata pelatihan yang memang bisa dipraktekkan. Nah, itu. Kemudian dari penilaian yang 4 itu nanti minimal KKM-nya adalah 76. Jadi secara konkret di dalam syarat-syarat kelulusan itu juga ada, yaitu minimal 76. Nah, 76 itu diperoleh dari 4 komponen tadi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta RTL. Nah, itu jadi tujuannya adalah meningkatkan kompetensi dari guru. Akan tetapi ini saya teruskan ya? Iya. Ya. Akan tetapi ada keuntungan yang lain dari guru ya, karena sesuai dengan Permen Pan RB nomor 16 tahun 2019. Guru itu kan sebetulnya wajib untuk melakukan pengembangan diri, yaitu mengikuti diklat minimal 20 JP setiap tahunnya. 20 jam belajar. Iya, 20 jam itu. Nah, dari kegiatan mereka mengikuti Itu setiap tahun ya? Iya, setiap tahun. Tapi kan tidak setiap orang bisa itu. Tidak setiap orang bisa. Iya, karena Untuk kan yang tidak bisa bagaimana itu solusinya? nah itu makanya BJK itu sekarang kan melakukan apa namanya diversifikasi diklat. Kalau dulu kan diversifikasi diklatnya itu cuma reguler. Nah, reguler itu kan dipilih 1 per kota atau kabupaten, jadi perwakilan. Jadi kesempatan untuk mengikuti kan sangat langka karena setiap kota atau kabupaten itu hanya 1, padahal Jawa Tengah kan 35, Ya. tambah Jogja 5, pas 40. Jadi masing-masing cuma 1. Jadi langka. Kemudian yang kedua PDWK. Nah, PDWK itu kadang-kadang setiap tahun tidak sama jumlahnya. Nah, ini terjadi kompetisi yang sangat kuat untuk mendapatkan PDWK. Jadi kan Kemenak itu biasanya langsung mengajukan proposal karena PDWK itu diberikan pada daerah yang memang mengajukan proposal. Ya, dan PDWK merupakan unggulan juga.
unggulan bagi BDK dan karena unggulan pesertanya itu bisa lebih banyak betul. dibandingkan Iya. latihan di balai desa. Kalau reguler kan hanya Iya. satu. Iya. Nah, kalau PDWK itu dalam satu kota atau kabupaten otomatis 40. Iya. Kelebihan yang 1 banding 40 ya. Kelebihan yang lain, Iya. kalau PDWK itu kan peserta tidak dipanggil ke PDWK, ke Semarang, akan tetapi lokasi tetap di wilayahnya, Iya. sehingga mereka tiap hari bisa Apakah setiap Pulang. proposal yang masuk dilayani, Bu? dilayani, Akan tetapi atau sesuai dengan ketersediaan anggarannya? betul, dilayani masuknya ya maksudnya. Ya. Tapi tetap disesuaikan ya. Disesuaikan dengan anggaran dan juga tetap diusahakan setiap daerah itu ada. Tapi Mengadakan DWK. tahun yang lalu itu pernah beberapa daerah tidak terlayani juga ada karena kebetulan anggarannya sudah sedikit. Kalau yang ini alhamdulillah lebih banyak. Tuh. Itu Ada kan- nggak upaya BDK untuk dalam rangka peningkatan kualitas guru ya, memperbanyak alokasi dengan menambah plafon anggaran untuk ini. DWK itu? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan tahun 2019 itu BDK mendapatkan predikat WBK. BBK. Ya. Nah, itu dari predikat itu alhamdulillah mendapatkan tambahan anggaran itu banyak enggak? Kalau saya tidak bisa bayangkan ya angkanya itu. Kayak miliaran itu loh pokoknya. Nah, 13 atau 15 miliar itu. Dan itu kembalinya kepada peserta. Peserta Iya, user kami itu. Jadi kami itu bersyukur, tapi yang lebih bersyukur lagi karena apa? Dengan dana itu langsung disalurkan kepada yang membutuhkan. Dan itu luar biasa Mbak, karena jumlah PDWK kalau saya tidak keliru ya, sayang saya tidak bawa data ya, itu untuk TP itu 176, banyak banget itu jadinya. Dan insya Allah itu mencukupi. Nah, kemudian ya kembali lagi yang tadi Mbak, kan kalau dulu hanya reguler, kemudian PDWK. Nah, kemudian mulai mungkin 4 tahun yang lalu mulai PJJ. Ya, nah PJJ daring itu, ya, online. betul. Nah, itulah yang tadi Yonan kan tanya, yang tidak memiliki kesempatan untuk reguler itu gimana? Bisa mengikuti PJJ. Betul, mengikuti PJJ. Tapi tentunya dengan proses seleksi ya, Bu ya. Nah, kalau yang dulu memang belum terlalu ketat ya. Dulu belum terlalu ketat karena kita juga masih mencari bentuk. Tapi yang tahun ini, Masya Allah Mbak, yang daftar itu sekitar 10.000 atau 11.000. Dari berapa kuota itu? Kuotanya itu perbandingan kalau saya tidak keliru, saya pernah menghitung itu banding 1 banding 3 atau berapa itu. Jadi sangat luar biasa, dan proses seleksinya itu seleksi IT pasti ya. Seleksi IT karena untuk bisa masuk itu kan IT-nya harus hidup. Ya. Nah, terus yang kedua seleksi kompetensi. Nah, karena ada tes seleksi itu. Tes seleksi. Okay. Nah, untuk tahun ini yang diambil itu yang nilainya bagus. Gitu ya. Jadi yang belum bagus kayaknya perlu lebih meningkatkan kompetensinya. Nah, itu juga kami terus terang juga belajar dulu lagi ya. Satu itu belajar sendiri. Iya. Dan saya juga sudah matur ke Pak Kepala. Nah, ini terus yang nilainya kurang ini kan kasihan juga Pak. Iya. Beliau menjawab begini, untuk mereka masih ada menu yang lain selain PJJ. Apa itu Bu? PDWK. Oh, PDWK. Jadi ada banyak Iya pilihan. betul. Terkait dengan pelatihan ini Pak, Bu, yang sekarang baru digelar ini ya, materi apa saja sih yang diberikan pada peserta? Oh ya, untuk materi di pembelajaran tematik NI itu yang pertama itu merupakan materi kebijakan. Ya, materi kebijakan itu misalnya pengembangan SDM, kemudian materi dari pelatihan dari BDK, kemudian materi yang Kemenak itu ya ada 3 macam. Kemudian materi intinya itu 1 konsep pembelajaran tematik NI, kemudian yang kedua analisis SKL KIKJ indikator, kemudian yang ketiga itu pemetaan, ya, kemudian yang keempat itu teknik penilaian. Nah, yang kelima itu adalah penyusunan desain, dan yang ketujuh itu simulasi. Ya, ditambah dengan materi penunjang yaitu BLC, kemudian ujian, kemudian evaluasi dan lain-lain.
Nah, totalnya untuk kursilnya itu 60 JP. Nah, 60 JP atau kalau PDWK yang tadi saya ngobrol dengan panitia itu katanya 50 JP, baik 50 JP ataupun 60 JP itu nanti untuk peserta itu akan mendapatkan kredit point sebanyak 1. Ya, lumayan ya, Bu, Lumayan, ya. sangat lumayan karena tapi syaratnya lulus, Mbak. Syaratnya Iya, harus lulus. harus 76. Kita doakan semoga semua peserta lulus, Bu. Kalau tidak lulus nilainya hanya 0,15, Mbak. Dari sekian materi yang disampaikan, kira-kira yang paling diminati peserta yang apa, Bu? Materi yang bagian mana? Penilaian itu rame Penilaian, juga. ya. Banyak pertanyaan di sana. Kemudian penyusunan RPP itu kalau yang standar proses nomor 22 Permendikbud nomor 22 itu kan sudah paham. Nah, sekarang dengan adanya SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019 itu kan menyederhanakan RPP. Yang tadinya itu mungkin ada 13 komponen itu menjadi hanya 3 komponen. 3 komponen saja, yaitu tujuan, kemudian kegiatan pembelajaran dan rencana penilaian. Itu sangat sederhana. Ya. Nah, karena saking sederhananya kan mereka terus gimana ini kalau gimana cara menyederhanakan dari banyak ke sedikit. Betul. Nah, kalau akhirnya, sedikit ke banyak bisa ngarang-ngarang lah, Ibu ya. Kebalikan. Iya. Mungkin peserta bingung, Pak, bagaimana membuat RPP dan membuat penilaian selama masa pandemi ini dibandingkan dengan sebelum pandemi. Ada perbedaan yang cukup signifikan, Bu. Untuk yang ini memang kemarin belum, akan tetapi sebetulnya dari Kemenak sendiri itu kan ada ya kurikulum darurat. Ya, Nah, kurikulum darurat itu sebetulnya RPP yang diharapkan dimunculkan itu memang kalau kita melihat metode pembelajarannya itu kan ada daring, ada luring, kemudian ada tatap muka terbatas ya. Itu juga ada di dalam kurikulum darurat itu. Nah, ketika mereka itu mempelajari itu dan dengan pandemi itu memang mereka tadi juga ada pertanyaan ini sebaiknya kita pakai yang daring atau tidak itu. Nah, itu tentu saja kalau mereka mau nyusun dengan daring tetap kami bolehkan karena iya daring ataupun luring ataupun yang tatap muka terbatas tetap diperbolehkan karena RPP yang disusun itu sebetulnya bukan hanya RPP yang awang-awang tidak dipakai, akan tetapi justru yang nanti yang bisa real dan bisa diterapkan betul. Gitu. Selama masa pandemi ini sebenarnya RPP-nya lebih sederhana ya, Bu ya, dibanding dengan sebelum pandemi. Untuk tujuannya itu untuk apa, Bu? Untuk lebih meringankan guru atau meringankan siswa ini? Sebetulnya ya itu dikatakan ringan ya ringan, tapi kalau ringan tapi berbobot mungkin ya, karena untuk bisa menyusun daring RPP daring itu kan otomatis mereka juga harus mampu IT-nya ya. IT-nya. Nah, IT-nya itu kan tidak cukup dengan WA kalau sekarang itu. Jadi mereka ada banyak aplikasi. betul, kalau Kemenak punya e-learning e-learning ya. Betul, e-learning. Kemudian mungkin bagaimana mereka menyusun YouTube video yang menarik kemudian bisa menguploadnya, itu juga satu tantangan tersendiri sebetulnya. Nah, kalau RPP yang daring itu memang lebih sederhana dan cenderung ke SE Mendikbud itu, Mbak. Jadi lebih sederhana, hanya 3 komponen itu. Nah, cuma di sana kan terus kegiatan pembelajarannya juga jelas. Apakah pakai WA Group ataukah pakai LMS itu ya, LMS atau Google Classroom atau yang lain, itu harus jelas juga di sana. Ya. Sejauh pengamatan Ibu selama pembelajaran pada masa pandemi ini, bagaimana kualitas guru dalam melakukan pembelajaran secara daring maupun apakah terjadi penurunan atau peningkatan atau stagnan saja? Ini pertanyaannya kayaknya ringan, jawabnya agak ini kayaknya ya. Jadi kalau saya mengamati guru, khususnya kompetensinya dalam hal proses pembelajaran, dan saya membandingkan tidak hanya yang ini ya, otomatis saya membandingkan yang jenis yang lain ya. Ketika saya melaksanakan tugas menjadi WI di PJJ tematik MI sekitar 1 bulan yang lalu, itu kan mereka diminta ketika mendesain pembelajaran RPP itu kan berbasiskan yang daring itu. Nah, kemudian saya minta untuk membuat video pembelajaran secara simulasi.
Kemudian mereka itu mengembangkan dengan sangat luar biasa, Mbak. Jadi ada yang bertanya gini, Bu, itu berarti nanti saya boleh enggak mengajak suami saya, anak, sebagai murid? Karena simulasi ya, ya boleh. Boleh enggak saya langsung misalnya itu pakai Zoom, kemudian saya rekam, boleh, macam-macam, Mbak. Nah, kemudian hasilnya itu dikompres sehingga hasilnya hanya sekitar 8 atau 10 menit. Ya, maksimal 10, itu kalau 10 kan sudah lama banget. Nah, kemudian saya memakai untuk memfasilitasi mereka programnya seperti apa, produknya apa. Itu kayak saya pakai Zoom breakout room. Kemudian yang satu lagi adalah Zoom tapi share video. Nah, ketika share video itu yang terjadi kan videonya terputar, suaranya tidak terputar. Ya, dan ternyata itu tetap saya diamkan biar mereka mencari solusi sendiri, tapi tetap terpantau karena kita pakai Zoom. Nah, akhirnya diskusi rame, saling mencoba, jadi ini trial errornya sangat luar biasa. Ini saya berhenti itu. Nah, itu betul-betul kerjasamanya, bagaimana supaya temannya bisa share dan mengeluarkan suaranya, itu betul-betul luar biasa. Akhirnya alhamdulillah dari itu saja saya terus bisa melihat PJJ itu kan jarak jauh ya, itu ternyata bisa membentuk karakter, sikap, itu luar biasa, kerjasamanya, daya juangnya. Kemudian kalau dalam keterampilan otomatis terjadi peningkatan, saat itu saya langsung bisa lihat peningkatan di kemampuan IT-nya, kemudian di kemampuan bagaimana mau nggak mau harus belajar IT. Hanya saat itu saja langsung kelihatan. Nah, apalagi sehari-hari. Hanya memang terus terang, Mbak, kalau seperti itu memang harus agak dipaksa. Yang namanya manusia itu kan kadang-kadang makin pintar karena jadi ada hikmahnya ya Bu ya, dengan pandemi ini peningkatan kualitas guru di bidang IT juga semakin meningkat. Betul. Ini mungkin kalau zaman sekarang the power of kepepet itu ya. The power of kepepet. Tantangan guru Bu dalam masa pembelajaran di masa pandemi, apakah cukup efektif terhadap pembelajaran siswa? Materi yang disampaikan sebenarnya mengena ke siswa nggak sih? Apakah atau jangan-jangan orang tuanya yang mengerjakan tugasnya? Si anak ini benar-benar bisa memahami pelajaran yang disampaikan gurunya nggak sih selama daring itu? Betul. Ini kayaknya yang bisa menjawab dengan tepat sasaran, karena pengalaman itu justru orang tua. Orang tuanya sendiri. Betul. Ya, mungkin kalau Mbak Iko tahu persis nih ya. Iya. Itu, dan saya sebagai WI kan memang tidak punya anak kecil lagi. Tapi saya bisa melihat teman-teman WI yang putra-putrinya itu masih TK, iya, RA. Itu kemudian tiap hari bikin video Zoom, kemudian pegawai-pegawai yang punya putra-putra kecil kemudian membuat video dan lain-lain itu. Nah, ketika saya lewat malu diulang lagi misalnya seperti itu. Jadi luar biasa kayaknya loh kalau saya melihat pandemi itu tidak sekedar meningkatkan kualitas dari guru, akan tetapi justru dia mengangkat secara keseluruhan seluruh komponen bangsa Indonesia, termasuk orang tuanya dia juga harus melek IT juga. Dan bahkan mungkin secara materi pembelajaran mereka harus menguasai betul. Kemudian siswanya, nah ini siswanya yang perlu hati-hati karena kadang-kadang orang tuanya sibuk sekali. Karena orang tuanya sibuk, HP dipegang anak sendiri, selain belajar buat yang lain-lain juga. Iya, iya. Nah itu yang mungkin perlu diperhatikan dalam ini. Satu pertanyaan lagi Bu, apa yang harus dilakukan guru sekarang ya untuk meningkatkan kualitas mereka, untuk meningkatkan kompetensi mereka? Apakah harus selalu belajar? Apakah ada masanya di mana mereka sudah kayaknya dulu bosan gitu, saya kok dipaksa untuk terus belajar? Ada trik-trik khusus supaya membuat mereka tidak bosan ya, selalu belajar gitu? Hampir sama seperti di PJWK ini. Ketika seperti itu pun saya minta untuk mencari hikmah dalam PJWK. Ketika PJWK itu kan kadang itu penuh tugas. Jadi ketika penuh tugas ada yang bosan. Tapi saya juga bilang, coba jenengan cermati. Ketika proses PJWK itu, apa yang jenengan dapat? Misalnya, ilmunya dapat enggak? Nah, ketika jenengan diberi tugas, jenengan dipaksa untuk apa? Nah, pendekatan saintifik di kelas itu ada enggak? Jenengan bertanya enggak? Jenengan mengamati enggak? Mencari data enggak?
Nah, ketika mereka diberi tugas kan otomatis buka permen-permen yang mereka punya tapi tidak pernah Dibaca. dibuka, gitu. Mereka dipaksa betul. Jadi maka di situ selalu saya katakan kita itu harus menjadi pembelajar seumur hidup. Mbok sampai kakek-kakek, nenek-nenek itu harus menjadi pembelajar seumur hidup. Dan ketika mereka itu ikut PDWK itu, karena saya juga selalu setiap langkah saya minta hikmahnya ya. Itu jenengan mengerjakan ini dipaksa untuk buka ini. Jadi terus mencari-cari, kemudian menganalisis, mengkomunikasikan. Nah, maka untuk seorang guru itu memang, dan sebetulnya tidak hanya guru ya, karena hidup itu sebetulnya harus belajar. Nah, kemarin saya juga mengatakan gini, Bapak Ibu jangan lupa bahwa ayat pertama yang turun itu adalah apa? Iqra itu, baca. Dan mereka mantuk-mantuk dan memang iya, ternyata walaupun sudah beli beli permen-permen yang dicetak atau keputusan dari Kemenang, itu kan banyak sekali buku-buku itu ya. Contohnya kalau yang sekarang yang dipakai itu yang juknis pendis yang 2762, 2763 misalnya untuk yang RA itu, mereka juga sudah punya tapi belum pernah dibuka. Dan di sini juga sama, iya betul. Ketika saya menayangkan tentang rubrik-rubrik, nah, saya tanya jenengan sudah punya belum? Ada yang bilang belum, ada yang sudah. Yang sudah itu sudah dibaca belum. Nah, artinya apapun yang kita miliki, kalau kita tidak pernah berusaha untuk baca itu ya sama saja tidak akan meningkat. Belajar seumur hidup. Betul, iya. Panjang ayat. Iya. Pesan untuk pendidikan di Indonesia, terutama untuk madrasah kita. Madrasah sekarang itu kan madrasah hebat bermartabat itu ya, itu kalau saya melihat ya, madrasah kita itu sekarang beda dengan madrasah ketika saya menjadi guru tahun 1990. Nah, kalau dulu saya duduk di kendaraan, di depan saya ada orang tua yang satu kendaraan, mereka bertanya, man ki opo? Man itu apa kok? Di depan saya itu. Makanan apa ya? Saya tuh saat itu merasa, aduh ya Allah, ternyata man itu orang belum tahu. Madrasah masih dipandang sebelah mata. Ada lagi, man itu negeri atau tidak? Seperti itu. Padahal lainnya kan jelas negeri. Ya. Itu. Tapi kalau sekarang, kalau saya melihat sekarang, animo masyarakat ke madrasah itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi ada man IC dia biar. Betul. Iya. Ditambah lagi muatan-muatan Islaminya itu ternyata itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang kalau saya melihat ini. Hanya tantangannya ketika madrasah kita sudah dipercaya, itu jangan sampai kepercayaan itu disia-siakan karena mereka itu memasukkan putra-putrinya itu ke madrasah bukan hanya masuk, tapi itu adalah amanah. Nah, ketika amanah itu dititipkan, maka kita itu harus berusaha untuk mengelola dengan semaksimal mungkin. Oke, Ibu Budi Lestari, luar biasa ya ilmu yang sudah disampaikan. Pertanyaannya sudah luar biasa. Semoga bermanfaat. Jangan bosan, Bu. Kalau suatu mengisi di sini lagi saya siap. Nyara lagi tadi. Iya, mudah-mudahan memberi manfaat itu saja. Amin. Semoga peserta ini bisa di kelas ini sudah lulus dia amin. Yang memuaskan. Iya, amin. Dan bisa menebarkan ilmunya ke teman-teman guru lainnya. Betul. Iya. Pemirsa, demikian podcast kali ini dengan narasumber yang sangat spesial yaitu Widya Iswara Ibu Dr. Budi Lestari MPD dari Balai Diklat Keagamaan Semarang. Terima kasih telah menyimak podcast kita pada hari ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.